Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya rambut keenam alias mata-mata dari Sekte Bayangan telah mengungkap identitasnya pada Fang Yuan. Tujuannya adalah untuk mengikuti perintah Ying Wuxie guna bertransaksi dengan Fang Yuan. Lalu, di akhir part kemarin kita juga tahu bahwa Fang Yuan telah mendapatkan tubuh zombinya lagi beserta beberapa gu yang tersisa dan belum menghancurkan diri yang ada di tangan Ying Wuxie. Kemudian sebagai gantinya, Fang Yuan memberikan material abadi yang Ying Wuxie butuhkan. Kemudian, apalagi yang akan terjadi di part kali ini? Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 220. Sekarang, kita akan menengok Ying Wuxie. Dia sedang berada di depan sebuah kolam yang berisikan air. Namun ini bukan air biasa, melainkan air yang diekstrak dari jiwa. Lalu kemudian dari permukaan air itu perlahan muncul sosok rambut keenam. Dia tampak setengah berlutut dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Tuan, saya telah membuat kesalahan besar. Ketika Fang Yuan menghadapi kesengsaraan, saya telah mengacau, sehingga dia malah selamat. Gara-gara hal itu, maka situasi kita menjadi semakin buruk. Ying Wuxie lalu menjawab, "Sudah kukatakan bahwa itu bukan salahmu. Semua terjadi mungkin juga karena aku telah menggunakan kartu trufku untuk meningkatkan keberuntunganku. Dan karena keberuntungan kami saling terhubung, Fang Yuan mendapatkan keuntungan dan akhirnya berhasil melewati kesengsaraan dari penyempurnaan itu." Kalau kita perhatikan, metode komunikasi antara Ying Wuxie dan rambut keenam sekarang sangat berbeda dengan metode yang Fang Yuan gunakan sebelumnya. Ying Wuxie saat ini serasa sedang video call dan tidak ada delay sama sekali. Komunikasi mereka benar-benar real time. Jadi bisa dikatakan kalau metode yang mereka gunakan ini adalah metode yang terbaik untuk saat ini. Lagi pula, metode ini juga dapat menghindari deteksi dari Langya. Semuanya terjadi karena pengaturan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral sebagai pembuatnya. Dia menciptakan metode ini menggunakan gabungan jalur jiwa dan juga jalur informasi tingkat tinggi. Sehingga meski Ying Wuxie dan rambut keenam terpisah oleh dinding regional, berkat jalur informasi yang tinggi, mereka bisa berkomunikasi secara real time. Kemudian, karena jalur jiwa Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral juga jelas jauh lebih tinggi daripada Langya, maka Langya pun tidak bisa mendeteksi keberadaan komunikasi ini. Ya, kecuali kalau misalnya Langya memang sudah tahu sejak awal, mungkin Langya bisa membuat gerakan pembunuh untuk menghalau metode ini. Tapi kan Langya nggak tahu ya, jadi otomatis metode yang Ying Wuxie gunakan itu sangat aman. Ya, apapun itu, yang jelas metode ini adalah gerakan pembunuh original buatan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Itulah yang ingin dikatakan pada bagian ini. Lalu, yang tampak di dalam gambar saat ini, Ying Wuxie itu sudah tidak lagi menggunakan tubuh zombie milik Fang Yuan. Karena tubuh zombie milik Fang Yuan sekarang sudah kembali ke tangan Fang Yuan. Saat ini, Ying Wuxie menggunakan tubuh zombie dari jalur kekuatan yang telah lama mati dan tentunya itu dia dapatkan dari Fang Yuan. Meskipun tubuh zombie ini memiliki tanda dao yang jauh lebih banyak dibandingkan tubuh zombie Fang Yuan, namun tubuh zombie yang sedang Ying Wuxie gunakan sekarang telah kehilangan aperturnya. Kita harus ingat bahwa apertur dari zombie abadi lama-kelamaan akan terkikis dan runtuh seluruhnya.
Lantaran tubuh zombie yang Ying Wuxie gunakan sekarang itu sudah lama mati, maka aperturnya juga sudah tidak bersisa. Artinya, Ying Wuxie tidak bisa lagi menempatkan gu ataupun esensi abadi di dalam tubuhnya. Ini sungguh adalah kerugian yang besar. Satu-satunya metode yang bisa Ying Wuxie gunakan adalah menempatkan gu di luar tubuhnya. Sama seperti yang dulu Fang Yuan lakukan pada gu aset darah saat di dalam bencana duniawinya. Ketika itu, Fang Yuan menempatkan gu aset darah seperti sebuah tato di tubuhnya. Jadi memang ada metode seperti ini, namun kurang disukai. Kenapa begitu? Karena kita harus ingat lagi kalau gu sangatlah rapuh. Bahkan gu peringkat 9 pun dapat dihancurkan hanya menggunakan remasan tangan oleh makhluk fana. Meskipun kekuatannya sungguh luar biasa, tetapi kekuatan tubuh dari gu itu sendiri biasanya lemah, karena mereka itu biasanya berbentuk seperti serangga. Ya walaupun ada yang dalam bentuk lain, tetapi kebanyakan dari mereka itu seperti serangga. Jadi kalau misalnya terjadi pertarungan dan secara kebetulan tubuh Ying Wuxie mendapatkan serangan tepat pada bagian dia menyimpan gu, maka gu yang ia simpan pun akan hancur. Nah, ini bisa menjadi masalah yang besar. Karena alasan ini juga, biasanya para master gu itu enggan menyimpan gu milik mereka di luar tubuh. Tapi kasusnya sekarang berbeda untuk Ying Wuxie. Dia tidak bisa memilih, dan hanya ini satu-satunya cara supaya dia bisa menyimpan gu yang ia miliki. Dia memang mendapatkan kerugian yang besar, namun di saat yang sama Ying Wuxie juga mendapatkan apa yang dia mau. Jika dia bisa keluar dari situasi ini, maka peluang hidupnya dan juga peluang suksesnya akan meningkat drastis. Jadi untuk saat ini, Ying Wuxie hanya bisa memilih untuk bertahan dengan situasinya sekarang. Ying Wuxie sendiri sekarang tampak tenang. Dia kemudian berkata lagi pada rambut keenam, "Kamu telah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Tanpa usaha yang kau lakukan, aku tidak akan mendapatkan bahan abadi yang kubutuhkan. Selain itu, jika kamu tidak pingsan sebelumnya, aku tidak akan bisa memahami kondisi dari Fang Yuan." Rambut keenam menghela nafas lega. Benar, saya memang sengaja pingsan untuk menyelidiki niat Fang Yuan yang sebenarnya. Lalu, saya tahu bahwa sampai saat ini dia tidak melakukan apapun pada saya. Ying Wuxie menyambung, "Kerja bagus. Sepertinya dia tahu latar belakang kita, jadi dia tidak mau bertindak macam-macam. Selain itu, kita juga telah melakukan transaksi beberapa kali dengan dia. Jadi, ini juga akan membuat diam, dan dia tidak akan mengatakan apapun pada Lang Ya." Rambut keenam mengerti apa yang dikatakan oleh Ying Wuxie, namun masih ada kekhawatiran di dalam benaknya. Rambut keenam pun bertanya, "Namun Tuan, saat ini Fang Yuan memiliki tubuh zombinya dan juga dia memiliki Spring Autumn Cicanda. Bukankah itu akan menjadi masalah yang sangat besar?" Ying Wuxie pun tersenyum dan dia menjawab, "Tidak masalah. Bahkan jika Fang Yuan sudah mendapatkan tubuhnya kembali, dia tidak akan berani menggunakannya. Sementara untuk Spring Autumn Cicanda, hal itu juga bukan masalah besar. Karena saat ini Spring Autumn Cicanda sedang disegel. Dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, kondisi dari Spring Autumn Cicanda saat ini tengah kelaparan. Hal ini memungkinkan Spring Autumn Cicanda mati sebelum bisa digunakan oleh Fang Yuan. Tentu masih ada satu garansi lagi yang kumiliki, yaitu di dalam Spring Autumn Cicanda masih terkandung kehendak surga.
Bahkan jika Fang Yuan berhasil melewati krisis kematian dari Spring Autumn Jicanda, dia belum tentu bisa menggunakan Spring Autumn Jicanda. Kalaupun Fang Yuan berhasil melewati krisis kematian dari Spring Autumn Jicanda ini, Fang Yuan masih harus menunggu lama untuk bisa menggunakan Spring Autumn Jicanda. Sementara untuk saat ini, perhatian dari Gu Immortal yang ada di pengadilan surgawi pasti sudah mulai tertuju padanya. Mendengar itu, rambut ke-6 pun kembali mendapatkan keceriaannya. Tuan benar, Anda sudah memikirkan semuanya dengan matang. Ying Wuxie pun mengangguk. Perlahan ekspresinya kembali menjadi serius dan dia berkata, "Tapi meski begitu, kau masih harus tetap memperhatikan Fang Yuan. Sekarang kau sudah terekspos, namun Fang Yuan tidak akan melaporkanmu. Untuk saat ini, meski kita tidak bisa menekannya, tapi dia akan ditekan dari berbagai sisi oleh berbagai pihak. Belum lagi bencana kesengsaraan yang datang 2 bulan sekali. Tentu itu akan membuat Fang Yuan menghabiskan waktunya di sana. Jadi untuk sekarang, cukup amati saja dia. Biarkan dia berkembang dan tunggu aku sampai aku selesai mengumpulkan kekuatan kita. Kemudian aku akan menyelamatkan tubuh utama kita, dan setelahnya kita akan membuat perhitungan dengan Fang Yuan." "Baik, Tuan," jawab rambut ke-6. Setelah itu, percakapan di antara mereka berdua pun akhirnya selesai. Dan sekarang, kita akan kembali lagi ke sisi Fang Yuan. Kini, di dalam bangunan awan kedua, Fang Yuan tampak menatap tubuh zombie miliknya. Wajahnya terlihat berat dan dia menghela nafas panjang. "Aku tidak berani menggunakannya." Sama seperti kata Ying Wuxie, Fang Yuan tidak berani menggunakan tubuh zombie ini meskipun dia sudah mendapatkannya. Mengapa begitu? Ya karena Fang Yuan adalah orang yang sangat berhati-hati. Mereka tidak membuat perjanjian dengan jalur informasi. Jadi tidak ada larangan yang mengikat di antara mereka. Tentu Fang Yuan juga punya alasan kenapa tidak membuat perjanjian ini. Karena menurut Fang Yuan, percuma membuat perjanjian kalau Ying Wuxie dapat menggunakan jalur jiwa dan jalur informasi untuk membatalkan perjanjian itu, maka semuanya percuma. Jadi ada atau tidaknya, perjanjian itu tidak akan merubah apapun. Lantas, apa yang membuat Fang Yuan takut menggunakan tubuh zombinya? Jelas, hal itu karena tubuh zombinya baru saja dipakai oleh Ying Wuxie. Fang Yuan tidak tahu pengaturan apa yang ditinggalkan oleh Ying Wuxie. Misalnya saja, kalau Ying Wuxie meninggalkan wasiat palsu di dalam tubuh itu, dan kemudian Fang Yuan menggunakan pertukaran jiwa, maka wasiat palsu Ying Wuxie akan bertukar dengan tubuh abadi berdaulat. Dan otomatis kalau seperti itu ya Fang Yuan akan mengalami kerugian besar. Entah apa yang bisa dilakukan oleh wasiat palsu itu. Nah, ini baru satu contoh. Tentu masih ada kemungkinan yang lain. Intinya, Fang Yuan harus berhati-hati. Kecuali kalau Fang Yuan sudah memastikan bahwa tubuh itu aman. Atau kalau memang dia sudah sangat terdesak, ya mau tidak mau dia harus menggunakan tubuh zombie itu. Karena itu, selagi tidak aman, Fang Yuan tidak akan menggunakan tubuh zombie miliknya. Selain itu, Fang Yuan juga sudah melihat Spring Autumn Jicanda. Apa yang dikatakan oleh Ying Wuxie sama seperti yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Situasi dari Spring Autumn Jicanda sedang berada di ujung tanduk. Jika segel Spring Autumn Jicanda tidak segera dibuka, maka Spring Autumn Jicanda tidak akan bisa makan. Itu berarti Spring Autumn Jicanda kini dalam kondisi sekarat. Spring Autumn Jicanda kini tidak bisa bergerak dan dalam kondisi kelaparan. Sementara Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun saat ini. Namun, Fang Yuan tidak mempermasalahkan kedua hal ini.
Bagi Fang Yuan, selama tubuh zombie dan Spring Autumn Cicanda ada di tangannya, terlepas dari apapun yang akan terjadi nantinya, Fang Yuan merasa jauh lebih tenang. Sementara itu, ada masalah yang lebih penting yang harus Fang Yuan pikirkan sekarang. Karena sebelumnya, Fang Yuan dan rambut keenam telah melakukan beberapa transaksi, maka itu berarti Fang Yuan telah mengkhianati Langya. Bahkan jika Fang Yuan mencoba memberitahu kebenarannya pada Langya, itu tidak akan meredam kemarahan dari Langya. Lagi pula, Fang Yuan juga tidak memiliki gu perjalanan abadi. Jadi kalau terjadi masalah, Fang Yuan tidak bisa langsung melarikan diri meninggalkan tanah Langya. Kalau begitu, Fang Yuan harus menjaga baik-baik rahasia ini. Dan setelah itu, Fang Yuan mulai disibukkan dengan kegiatan sekte. Di part kemarin, kita tahu bahwa rambut keenam mendatangi Fang Yuan dengan alasan untuk meminta saran agar menjadi lebih kuat. Karena itu, Fang Yuan pun menyarankan beberapa hal dan mengajukan latih tanding untuk melatih rambut keenam. Pada mulanya, keputusan rambut keenam ini sempat menjadi perdebatan di antara para Gu Immortal manusia berbulu. Namun, setelah Langya mendengar hal ini, dia pun menjadi bersemangat dan malah mensupport hal ini. Sebagai gantinya, setiap kali Fang Yuan menerima latih tanding, dia akan mendapatkan 20 poin kontribusi sebagai bayaran. Dan sejak saat itu, para Gu Immortal manusia berbulu secara bergantian mengikuti bimbingan khusus dari Fang Yuan. Setelah beberapa hari berlalu, Fang Yuan mulai menghitung lagi poin kontribusinya. Dan saat ini poin kontribusi yang tersisa adalah 140 poin. Tentunya, Fang Yuan sudah menukarkan banyak poin kontribusi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saat ini yang tersisa hanya 140 saja. Kemudian, hari ini Fang Yuan berencana untuk menemui Langya. Dia berniat untuk menukarkan poin kontribusi miliknya dengan beberapa buah ringan. Apa itu buah ringan? Buah ini sebenarnya adalah buah yang lahir dari manifestasi aurora yang kental dan ada di dataran utara. Tentu proses pembentukannya pun tidak mudah. Jadi buah ringan itu sangat langka dan harganya pun mahal. Sementara Fang Yuan sendiri membutuhkan buah ringan untuk memberi makan Gu Sikap. Ya, setelah mendapatkan kembali Gu miliknya, ada banyak sekali PR yang harus Fang Yuan kerjakan, yaitu salah satunya adalah memberi makan mereka. Meskipun proses pemberian makan ini tidaklah rutin, melainkan berdasarkan kondisi dari setiap Gu itu sendiri, tapi Fang Yuan harus mengeceknya secara berkala dan memastikan semua dalam kondisi baik. Kalau ada yang kelaparan, maka ya harus diberi makan. Nah, biasanya kondisi dari Gu itu akan bergantung pada seberapa sering Gu itu digunakan. Tentu kalau Gu itu semakin sering digunakan, maka dia juga akan semakin cepat lapar. Selain faktor sering digunakan, masih ada faktor lain lagi yang menjadi pertimbangan kondisi dari sebuah Gu, yaitu peringkat dari Gu itu sendiri. Jadi, kalau peringkat Gu itu semakin tinggi, maka waktu makannya akan menjadi semakin lama. Durasi memberi makannya akan semakin lama. Artinya tidak perlu terlalu sering diberi makan. Tapi jumlah makannya menjadi jauh lebih banyak. Itu kayak konsekuensi plus dan minusnya. Jadi jarang memberi makan, tapi sekali makan jumlahnya banyak. Nah, sama seperti Gu Sikap yang kini sudah mulai lapar. Walaupun belum pada titik kelaparan, tapi dia sudah mulai lapar. Jadi Fang Yuan sekarang berniat untuk memberi makan Gu Sikap dengan buah ringan.
Fang Yuan sangat memperhatikan Gusikap karena memang Gusikap sering digunakan oleh Fang Yuan. Jadi Gusikap ini sangat penting. Fang Yuan gak boleh sampai kehilangan Gusikap. Maka kalau dia lapar ya harus diberi makan. Meskipun sebenarnya Gusikap bukanlah gu milik Fang Yuan melainkan gu milik Helloulan. Tapi ada kabar baik. Dan ini menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki oleh Fang Yuan setelah mereka berpisah. Maksudnya Fang Yuan dan Helloulan. Karena sebelumnya mereka telah membuat perjanjian dan perjanjian itu dibatalkan. Dirusak oleh Ying Wuxie. Sehingga Fang Yuan tidak perlu lagi mengikuti aturan yang ada di situ. Sehingga Fang Yuan tidak perlu lagi mengikuti aturan di dalam perjanjian aliansi yang dulu dia buat dengan Helloulan. Meskipun saat ini di dalam Gusikap masih terdapat kehendak dari Helloulan, namun itu tidak menjadi masalah untuk Fang Yuan karena dia punya cara untuk mengekstrak semua itu dan kemudian nantinya mengambil alih Gusikap supaya menjadi miliknya sendiri. Tetapi tentu butuh waktu. Karena itu untuk mensupport keadaan dari Gusikap, Fang Yuan tidak akan absen untuk memberinya makan. Ya, singkat cerita, sekarang Fang Yuan sudah tiba di gedung pertama dari Kota Awan. Fang Yuan menemui Langya, di mana dia kali ini tidak lagi menggunakan wujud manusia, melainkan dia menggunakan wujud manusia berbulu. Tentu Fang Yuan punya tujuan kenapa dia melakukan ini. Dan benar saja, ketika Langya pertama kali melihat penampilan Fang Yuan, dia langsung memuji Fang Yuan. Sungguh layak ini disebut sebagai perubahan dari gu perubahan bentuk. Kau benar-benar terlihat dan terasa seperti gu immortal manusia berbulu. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kalau aku tidak menggunakan gu investigasi, maka penyamaran ini nyaris sempurna. Mendengar dan melihat respon dari Langya, Fang Yuan pun melanjutkan idenya. Kini dia terlihat tersenyum pahit dan berkata, meski tetua tertinggi memujinya, tapi ini hanyalah perubahan yang tidak lengkap. Aku tidak benar-benar menjadi manusia berbulu. Jadi aku tidak benar-benar menjadi anggota dari Sekte Langya. Jujur saja, setelah beberapa hari berinteraksi dengan para tetua yang lain, aku merasa sangat tersentuh dengan mereka. Para manusia berbulu sangat jujur dan tulus, hangat dan ramah, sampai aku bisa mengatakan bahwa tempat ini terasa seperti rumah. Tapi sayang, aku tetaplah manusia. Aku akan tetap menjadi orang luar untuk selamanya. Fang Yuan tampak sedih. Sementara Langya yang melihat ekspresi dan tindakan Fang Yuan, dia tertawa terbahak-bahak dan kemudian memukul beberapa kali bahu Fang Yuan. Fang Yuan, oh Fang Yuan, aku tahu kau pasti akan merasa seperti itu. Inilah kehidupan manusia berbulu. Aku tahu kau adalah orang yang cerdas, jadi kau pasti akan menyadarinya. Aku sudah mengamatimu selama beberapa hari terakhir. Kau sungguh luar biasa karena telah membimbing anak-anakku dengan sangat baik. Kekuatan bertarung mereka pun mengalami peningkatan yang signifikan oleh karena bantuanmu. Oleh karena itu, kalau kau mau, kau akan sangat diterima di antara kami menjadi manusia berbulu. Mendengar itu Fang Yuan pun tersenyum. Terima kasih, tetua tertinggi. Aku sangat menghargainya. Langya lalu kemudian bertanya, jadi apa yang membawamu datang menemuiku sekarang? Fang Yuan menjawab, aku datang untuk menukarkan beberapa poin kontribusi dengan buah ringan. Oh, itu masalah kecil. Selama kau memiliki poin kontribusi, tentu aku bisa memberikan buah ringan sebanyak yang kau mau. Apa ada lagi?
Tanya Langya sambil melambaikan tangan. Fang Yuan tampak ragu. Dia tampak berpikir sejenak. Kenapa kau ragu? Katakan saja apa yang kau butuhkan. Fang Yuan lalu mengangguk dan dia berkata, ini bukan tentang apa yang kubutuhkan, tapi aku memiliki sedikit pendapat tentang perkembangan sekte Langya ke depannya. Namun, aku ragu apakah aku harus mengatakan ini atau tidak. Oh, jadi ini tentang perkembangan sekte. Kalau begitu katakan saja, aku akan mendengarkan dan mempertimbangkannya, kata Langya sambil tersenyum. Kemudian, Fang Yuan berkata, jadi beberapa hari terakhir, aku telah melatih beberapa tetua yang lain. Kemudian, aku mengamati dan menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya, kekuatan pertempuran sekte kita masih terlalu lemah. Kemudian aku bertanya-tanya tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kekuatan sekte kita. Karena di sisi lain, para tetua sangat terbatas karena harus mengembangkan jalur penyempurnaan. Manusia berbulu memang lahir dengan tanda dao dari jalur penyempurnaan. Maka manusia berbulu harus mengembangkannya. Kalau tidak, maka jalur yang lain akan menjadi sangat lemah. Sayangnya, metode ofensif dari jalur penyempurnaan itu sangat sedikit dan kekuatannya pun ada di bawah jalur yang lain. Langya mengangguk. Semua itu benar. Aku pun sudah lama memikirkan masalah ini. Kemudian Fang Yuan melanjutkan. Karena itu, aku berpikir bahwa ada satu jalur yang cocok untuk mengatasi semua masalah ini. Jalur itu adalah jalur transformasi. Langya mengerutkan kening. Jalur transformasi? Benar, kata Fang Yuan. Fang Yuan melanjutkan, di antara semua jalur, hanya jalur transformasi yang memiliki fleksibilitas tertinggi. Walaupun sebenarnya ada jalur darah yang memiliki potensi kekuatan yang jauh lebih besar daripada jalur transformasi. Namun, jalur darah memiliki reputasi yang buruk. Jika para tetua mengembangkan jalur darah dan mencapai puncak tertinggi, maka nama mereka juga akan tercatat di dalam Dewan Pengadilan Iblis dari Pengadilan Surgawi. Hal ini hanya akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Maka jalur darah jelas tidak cocok. Ya, itu benar. Lalu, Langya bertanya lagi. Fang Yuan melanjutkan. Karena itu aku merekomendasikan jalur transformasi. Karena jalur transformasi dapat mengubah tanda dao yang kita miliki menjadi tanda dao yang sesuai dengan perubahan yang sedang kita gunakan. Bagi jalur lain, jalur transformasi mungkin bukan yang terbaik. Tapi bagi jalur penyempurnaan, jalur transformasi adalah jalur sekunder yang paling cocok. Jalur transformasi dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Jalur transformasi dapat meningkatkan kekuatan serang dari pengguna jalur penyempurnaan dalam waktu singkat. Langya mengerti apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, dan sebenarnya dulu dia sempat memikirkan hal ini. Namun dia sendiri terbatasi oleh idealismenya. Jadi dia mengabaikan kemungkinan ini. Tapi kali ini Fang Yuan terus meyakinkan Langya bahwa untuk kondisi mereka sekarang, mereka sangat membutuhkan jalur transformasi. Kalau para tetua lain dapat berubah menggunakan jalur transformasi, maka mereka akan menjadi jauh lebih kuat dan itu tentunya akan mendukung sekte Langya supaya lebih berkembang. Terlebih, ketika mereka berubah menjadi binatang buas kuno atau binatang buas terpencil, kekuatan mereka akan meningkat dengan signifikan. Meskipun dasar dari jalur yang mereka gunakan adalah jalur penyempurnaan. Langya mengangguk. Masuk akal, masuk akal. Aku suka dengan idemu. Aku sudah memikirkan ini sebelumnya,
namun aku masih ragu. Sampai akhirnya hari ini, kau memberiku pencerahan. Aku sadar bahwa ini adalah ide yang brilian. Langya sangat senang sambil menepuk-nepuk bahu Fang Yuan. Melihat respon dari Langya, Fang Yuan pun dengan rendah hati berkata, "Haha, tetua tertinggi terlalu memuji. Ini hanyalah pendapat yang dangkal dariku. Keputusannya tetap ada di tangan tetua tertinggi." Langya pun menggelengkan kepala mendengar itu. "Tidak, ini bukan pendapat yang dangkal. Wawasanmu itu benar, dan kata-katamu sangat menginspirasi. Karena itu, pendapatmu ini layak untuk menerima poin kontribusi. Walaupun sebenarnya, kalau mengikuti aturan dari sekte, kau seharusnya naik 1 tingkat karena kontribusi ini. Misalnya, kau adalah rambut ke-7, maka kau dapat dipromosikan menjadi rambut ke-6. Namun, sayang sekali kau adalah manusia dan bukan manusia berbulu sejati. Maka kau hanya akan menerima 200 poin kontribusi." Mendengar itu, Fang Yuan pun tampak sedih. Dia berkata, "Sayang sekali aku tetap orang luar. Sekarang aku benar-benar merasa ingin menjadi manusia berbulu sejati." Ya, meskipun di dalam hati Fang Yuan sudah merasa gembira, karena hanya dari ide sederhana itu saja, dia sudah mendapatkan 200 poin kontribusi. Itu adalah keuntungan yang besar. Bahkan nilainya rasa-rasanya jauh lebih mahal daripada sewa Gunung Danghun, sewa Lembah Luobo, ataupun sewa Gu Kebijaksanaan. Karena mereka hanya diberi harga 100 poin kontribusi. Ya, begitulah logika Langya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian, sekarang setelah mendengar apa yang Fang Yuan katakan sebelumnya kalau dia ingin menjadi manusia berbulu sejati, Langya pun berkata, sangat disayangkan bahwa saat ini toko kuning sedang ditutup. Kalau tidak, aku pasti sudah membeli semua material abadi untuk memenuhi permintaanmu." Mendengar apa yang dikatakan Langya, Fang Yuan kemudian berkata, "Material abadi? Tentang ini aku juga sudah memikirkannya. Saat ini Sekte Langya memiliki banyak manusia berbulu. Dan meskipun kita memiliki banyak aset, tetapi lama-kelamaan Sekte tidak akan bisa menanggung semuanya. Jadi bagaimana kalau kita mulai menambang dan memperoleh material abadi untuk sumber daya Sekte Langya?" "Oh, menarik. Apa kau punya rencana?" tanya Langya. Fang Yuan pun menjawab, "Sederhana saja. Kita lakukan seperti kekuatan super yang lain. Kita akan pergi menempati sumber daya yang ada di 5 wilayah." Mendengar itu, ekspresi Langya pun berubah menjadi enggan. Lagi-lagi dia sudah memikirkan ini dan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Namun, ide ini bukanlah ide yang bagus. Alasannya sederhana, karena di luar sana diskriminasi pada varian manusia itu sangat besar. Kalau tiba-tiba varian manusia muncul dengan jumlah yang banyak dan dengan tingkatan yang luar biasa, maka itu hanya akan memancing kekuatan besar lainnya untuk berdatangan. Bahkan bukan tidak mungkin kalau para kekuatan super itu nanti akan menghancurkan Sekte Langya karena dianggap sebagai ancaman. Namun, Fang Yuan juga sudah memperkirakan pemikiran dari Langya. Jadi dengan tenang dia melanjutkan, "Tetua tertinggi, aku tidak sedang menyarankan untuk bertarung dengan para pasukan manusia dan merebut sumber daya mereka. Sebenarnya ada hal lain yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kita hanya perlu fokus menduduki sumber daya yang masih belum ditempati dan kemudian berkembang dalam diam di sana." Mendengar itu, Langya menyipitkan matanya. "Apa yang kau maksud itu mengacu pada daerah terlarang yang berbahaya di seluruh wilayah?"
Benar sekali, jawab Fang Yuan. Tetua tertinggi memang bijaksana. Setidaknya ada 10 area berbahaya di dataran utara yang bisa kita tempati. Tapi untuk saat ini, Parit Bumi mungkin adalah tempat terbaik untuk menjalankan rencana ini. Kita akan pergi ke sana dan membangun formasi teleportasi. Lalu kita akan mulai berburu dan mendapatkan bagian tubuh mereka untuk kemudian disempurnakan menjadi jalur transformasi. Dengan begini, kita justru bisa menjalankan rencana sebelumnya. Semuanya akan berakhir dengan baik. Langya pun mengangguk. Dia berkata, masalah ini sangat mendalam. Karena itu aku harus mempertimbangkannya dengan benar. Mendengar jawaban Langya, Fang Yuan pun mengangguk. Tentu saja, aku hanya menyarankan, sementara tetua tertinggilah yang akan menentukan. Fang Yuan sangat sadar bahwa kalau Langya ditekan lebih jauh dari ini, maka semua rencananya hanya akan hancur. Jadi cukup penekanannya sampai di sini saja. Untuk sekarang, Fang Yuan akan kembali ke tujuan utamanya dan kemudian menukarkan poin kontribusi yang ia miliki dengan buah ringan. Setelah mendapatkan buah ringan, Fang Yuan pun kembali ke bangunan awan kedua, base camp-nya. Fang Yuan lalu masuk ke dalam tanah terberkati miliknya. Dia kali ini memberi makan Gusikap. Dan karena sebelumnya dia mendapatkan tambahan poin kontribusi, maka Fang Yuan menukar lebih banyak buah ringan. Fang Yuan lalu berpikir bahwa kali ini dia akan menggunakan buah ringan untuk dibudidayakan. Kenapa begitu? Ya supaya nanti Fang Yuan memiliki sumber daya untuk memberi makan Gusikap di masa depan tanpa harus membeli, menukar, atau mendapatkan dari manapun. Intinya dia udah nggak kebingungan gitu. Karena itu sekarang sekitar 20% buah ringan yang Fang Yuan dapatkan dia gunakan untuk memberi makan Gusikap, sementara yang 80% sisanya dia pecahkan. Dan kemudian dari pecahan buah ringan muncullah aurora yang sangat besar dan kemudian terbang membumbung ke langit. Nah, sekarang aurora sudah terbentuk di dalam tanah terberkati milik Fang Yuan. Dan Fang Yuan hanya perlu merawatnya dan dia juga harus menyiapkan beberapa material pendukung supaya nantinya aurora itu dapat tumbuh dengan subur. Ya, memang uniknya di cerita ini, cerita hidup Fang Yuan ini, hampir segala hal itu bisa ditanam begitu. Termasuk cahaya bintang, termasuk ini salah satunya aurora. Aurora pun bisa ditanam. Unik memang. Ya, namanya juga komik fantasi. Lalu, selama beberapa waktu ini, Fang Yuan menghabiskan waktunya untuk bertani, yang kita sebut bertani, melatih para manusia berbulu, dan tidak lupa, dia juga setiap hari pergi ke lembah Luopo dan Gunung Danghun untuk melatih jiwanya. Itulah keseharian Fang Yuan. Dan sekarang kita akan coba berpindah ke benua rambut hitam. Di sana kompetisi masih berlangsung dan kali ini Fang Zheng menghadapi manusia berbulu peringkat 5. Stadion dipenuhi dengan manusia berbulu. Semua tampak bersorak ketika melihat Fang Zheng yang tiba-tiba terjatuh. Ya wajar, karena memang manusia berbulu menyimpan dendam pada manusia. Jadi tentu mereka jauh lebih mendukung sesamanya. Nah, sekarang pertandingan ini adalah adu kekuatan. Jadi tentu logikanya dan sebenarnya Fang Zheng itu jauh lebih unggul daripada lawannya yang adalah manusia berbulu. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, manusia berbulu itu lahir dengan tanda dao dari jalur penyempurnaan, maka mereka lemah di dalam pertarungan. Tapi saat Fang Yuan terus menekan lawannya, dia tiba-tiba terjatuh.
bukan tanpa alasan. Ini terjadi karena pemimpin manusia berbulu hitam yang ada di sana itu mengaktifkan sebuah gu yang ia tempatkan di dalam tubuh Fang Zheng. Karena Fang Zheng terjatuh, akhirnya lawannya yang semula terdesak kini tampak menyeringai dan langsung berbalik menyerang Fang Zheng. Sementara di tengah rasa sakit yang sedang ia rasakan, Fang Zheng melihat lawannya bergerak dengan cepat ke arah dirinya. Jadi Fang Zheng pun dengan cepat melepaskan sebuah serangan. Serangan ini cukup kuat, sampai-sampai membuat lawannya tidak punya pilihan selain menghindar. Karena lawannya memilih untuk menghindar, maka Fang Zheng akhirnya punya sedikit waktu untuk menenangkan dirinya. Bajingan, apa yang terjadi? Gumam Fang Zheng di dalam benaknya. Dia tampak pucat sambil memegang kepalanya. Kemudian wasiat Fang Yuan yang ada di dalam benak Fang Zheng pun muncul dan merespon. Kau telah ditipu oleh seseorang. Aku tidak tahu kapan, tapi seseorang telah diam-diam menanamkan gu di dalam jiwamu. Saat ini, gu itu telah diaktifkan dan jiwamu pun terguncang. Kalau ini terus berlanjut, maka jiwamu bisa terluka. Kau harus hati-hati. Apa? Bagaimana mungkin? Kata Fang Zheng dengan kaget. Dia kini terlihat sangat marah. Sementara wasiat Fang Yuan berkata lagi, gu ini pasti ditempatkan oleh penguasa kota. Mereka ingin menjatuhkanmu. Ini adalah hal yang wajar karena kau bukanlah bagian dari mereka. Kau adalah seorang manusia yang mereka benci. Jadi wajar kalau kau ingin disingkirkan. Jadi wajar kalau mereka ingin menyingkirkanmu. Sialan, bajingan. Fang Zheng mengepalkan tangannya dengan erat. Dia kini dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Sementara wasiat Fang Yuan mencibir. Sekarang apa kau sudah percaya padaku? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, tapi kau tidak percaya. Kau tidak akan bisa memenangkan kompetisi ini dengan mudah. Lagi pula kompetisi ini hanyalah alat untuk mereka yang berkuasa. Jika kau mengharapkan pertandingan yang adil, itu hanya impian dari seorang bocah yang lahir kemarin sore. Kau terlalu munafik akan hal ini. Fang Zheng pun menggertakkan gigi. Kau benar. Tapi karena hal ini, karena apa yang telah mereka lakukan, aku justru semakin menginginkan kemenangan ini. Tampak mata Fang Zheng dipenuhi dengan niat untuk memenangkan pertandingan ini. Melihat itu wasiat Fang Yuan pun tertawa. Haha, kau memang bodoh. Kau malah menjadi sangat antusias karena hal ini. Sekarang, jika kau memang ingin menang, kau harus mengikuti kata-kataku. Oke, karena aku sekarang hanyalah sebuah wasiat, aku tidak bisa membantumu secara langsung. Aku juga tidak memiliki gu untuk kuberikan padamu. Karena itu, aku hanya akan memberimu petunjuk dan kau harus melakukannya. Sementara, untuk menang atau kalah semua akan bergantung pada dirimu sendiri. Mendengar apa yang dikatakan oleh wasiat dari Fang Yuan, Fang Zheng pun tidak protes. Dia memang sangat membenci Fang Yuan. Tapi kali ini, setelah berada di posisi ini, Fang Zheng mulai menunjukkan sedikit perubahan. Fang Zheng mengikuti perkataan dari Fang Yuan tanpa banyak menyanggah perkataannya. Pertarungan pun dilanjutkan, dan singkat cerita, pertarungan itu telah selesai. Di penghujung hari, wasiat Fang Yuan kembali mengirimkan pesan kepada Fang Yuan, memberikan laporan seperti biasa. Dan setelah Fang Yuan membaca laporan itu, Fang Yuan tampak menyeringai. Oh, jadi di bawah instruksi wasiatku, Fang Zheng telah berhasil mengalahkan lawannya dan mendapatkan posisi pertama di dalam kompetisi. Ini akan menyebabkan kerajaan rambut hitam kehilangan muka. Menarik, ini sungguh menarik.
Kedepannya, hidup Fang Zheng tidak akan mudah. Tapi, dengan begitu, maka mereka justru akan membantu rencanaku untuk menaklukkan Fang Zheng. Teruskan, kalau begitu teruskan saja. Dan aku juga akan sedikit memberikan bantuan. Setelah itu Fang Yuan melepaskan beberapa gu, dan kemudian gu-gu itu bergerak menuju benua rambut hitam. Di atas benua, kumpulan gu itu pecah dan terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya tentu turun kepada Fang Zheng, di mana gu itu digunakan untuk mengisi ulang wasiat Fang Yuan yang ada di dalam tubuh Fang Zheng. Sementara yang lainnya berpencar kepada orang-orang tertentu. Fang Yuan kini tertawa kecil. Sekarang kartu tersembunyi telah selesai ditempatkan. Nah, sekarang masalah Fang Zheng sudah teratasi. Yang tersisa adalah gu kebijaksanaan. Apa yang akan Fang Yuan lakukan? Sebenarnya Fang Yuan sudah punya rencana. Dia terus melatih jiwanya dari hari ke hari tanpa absen. Itu juga bukan tanpa alasan. Fang Yuan tahu bahwa lawannya adalah Ying Wuxie yang adalah pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Karena itu, Fang Yuan harus memperkuat jiwanya agar dia bisa memeriksa tubuh zombie miliknya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada jebakan yang tertinggal. Kalau tidak, maka nanti semua bisa berakhir fatal. Karena itu, kekuatan jiwa Fang Yuan terus tumbuh dengan cepat. Namun, sampai hari ini, Fang Yuan masih belum menemukan pengaturan apapun di dalam tubuh zombie. Fang Yuan masih terus mencobanya dari waktu ke waktu dan terus meningkatkan kekuatan jiwanya. Lalu di tengah rutinitas yang Fang Yuan lakukan setiap hari, Lang Ya akhirnya mengirimkan sebuah pesan untuk menemuinya. Fang Yuan pun menyeringai ketika melihat itu. Dia bergumam, akhirnya waktunya tiba. Fang Yuan pun segera bergegas menemui Lang Ya. Sesampainya di sana, Lang Ya segera menyapa Fang Yuan. "Kau sudah tiba. Sekarang duduklah di sini." Fang Yuan pun segera memberi salam dan mengikuti perkataan dari Lang Ya tanpa banyak bicara. Lalu, yang mulai pembicaraan itu adalah Lang Ya. Dia berkata, "Aku telah mempertimbangkan saranmu sebelumnya. Aku merasa bahwa saranmu itu masuk akal. Namun, memilih parit bumi itu tidak tepat untuk posisi kita saat ini. Kau mungkin belum tahu, tapi setelah kehancuran aliansi zombie, ada banyak kekuatan yang pergi dan mengincar parit bumi untuk mendapatkan beberapa keuntungan." Mendengar itu, Fang Yuan menghela nafas. Jadi begitu. Kalau memang begitu, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Sepertinya saranku sebelumnya tidak bisa diterapkan. Aku sungguh menyesal. Tapi Lang Ya segera berkata, "Tidak juga. Saat ini memang parit bumi menjadi sangat berbahaya dan kita tidak bisa ikut campur di dalamnya. Namun saranmu itu bagus. Jadi aku kemudian memutuskan untuk menggunakannya. Aku memutuskan untuk memindahkan lokasinya, dan aku telah mengambil keputusan bahwa aku akan memilih dataran Taikyu. Dataran Taikyu adalah salah satu dari 10 tempat ekstrim di dataran utara, sama seperti parit bumi salah satunya. Karena lokasinya yang berbahaya, biasanya tidak akan ada orang yang berani mendekatinya tanpa persiapan yang matang. Dan sebenarnya dulu dataran Taikyu pun sudah pernah dan sempat dibahas walaupun hanya sepenggal. Kalau nggak salah ingat, dulu dataran Taikyu keluar ketika cerita pelarian dari Song Sising. Kalau tidak salah ingat. Nanti tolong direvisi kalau salah. Nah, akhirnya Lang Ya menetapkan tempat ini atau dataran Taikyu sebagai tempat perburuan Sekte Lang Ya. Meskipun tempatnya sedikit berbeda dengan rencana awal Fang Yuan, tapi tidak masalah, karena Fang Yuan sudah punya rencana sendiri.
Fang Yuan kini tampak menyeringai di dalam benaknya. Senyuman yang memiliki 1000 makna dan bersembunyi di balik bayang-bayang. Nah, sekian kisah hari ini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Terima kasih dan bye.